Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar tentang unsur senyawa dan campuran ya. Silakan buka bukunya di halaman 90 dan 105. Melisa akan ulangi unsur senyawa dan campuran karena ada beberapa yang penting dan ternyata banyak dari anak-anak yang masih belum bisa menentukan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Pertama kita mulai dengan pengertian materi. Materi adalah kumpulan partikel atau zat yang sangat banyak jumlahnya dan berada di sekitar kita. Materi memiliki massa dan mempunyai volume. Kemudian klasifikasi materi. Yang pertama, materi dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Sedangkan zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Oke. Untuk campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Oke, di situ Mem Elisa berikan tabel unsur ya. Tabel unsur di situ ada perak, nama latinnya argentum, lambangnya itu A besar, G besar ya. Terus ada emas atau aurum, lambangnya itu A besar, U kecil. Terus untuk lambang unsur itu dituliskan setiap nanti di sistem periodik unsur itu dituliskan ada seperti kotak yang kuning itu ya nak. Nah di kotak yang kuning itu ada nomor atomnya, ada lambang unsurnya, terus ada nama unsurnya, terus ada nomor masanya ya. Ada nomor masanya. Oke, nah kita lanjut ya nak ya. Oke anak-anak, silakan buka bukunya halaman 95 sampai 96. Baik ya. Di situ ada pengelompokan tentang unsur-unsur kimia. Ya, tentang pengelompokan unsur-unsur kimia ke dalam sistem periodik unsur. Ya. Oke, Mem Elisa langsung buka di halaman 96. Yang ini tidak ada di buku. Anak-anak tolong perhatikan baik-baik. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur itu ada yang berbentuk padat, cair, dan gas. Terus yang satu lagi ada yang berbentuk dia unsur buatan. Unsur buatan itu maksudnya dia dia itu dibuat oleh para ilmuwan, tidak ditemukan di alam. Ya. Oke. Di sini di sistem periodik unsur yang Mem Elisa berikan ke anak-anak ada warna biru, biru muda. Biru muda itu bentuknya padat. Ya, bentuknya padat. Di situ ada Li, Be, Na, Mg, K, kalium, kalsium itu warnanya biru ya, biru muda itu berbentuk padat. Nah, ada yang berwarna orange. Anak-anak lihat. Kalau di yang paling kiri itu ada H. H itu hidrogen. Ya. Hidrogen itu di golongan 1A itu dia sendiri yang berwarna orange, artinya dia sendiri yang berbentuk gas. Sedangkan CS dan Fr ya itu berwarna merah muda, dia berbentuk cair. Tengah-tengahnya berwarna biru, berarti berbentuk padat ya. Nah, anak-anak lihat lagi, di situ ada lagi yang berwarna hijau, yaitu unsur buatan, ya. Oke, anak-anak jadi tahu ya, jika ada sistem periodik unsur seperti ini, itu ada cara membacanya. Dari sistem periodik unsur ini kita juga bisa tahu yang tadi, padat, cair, dan gas. Oke, kita lanjut lagi ya ke sistem periodik unsur. Selain yang padat, cair, gas, kita juga bisa tahu tentang nanti apakah dia unsurnya unsur apa gitu. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya anak-anak perhatikan sistem periodik unsur yang ini ya. Di sini ada warna biru, kuning, hijau, dan merah muda. Anak-anak dilihat bahwa yang berwarna biru itu adalah logam, yang non logam itu berwarna hijau, dan gas mulia itu warna merah muda, sedangkan yang berwarna kuning adalah metaloid.
Metaloid adalah logam-logam transisi atau pertengahan antara logam dan non-logam. Biasanya dia itu lebih rapuh dari logam, tapi dia lebih keras dari non-logam. Nah, dia itu bersifat semikonduktor. Artinya apa? Artinya pada suhu tertentu atau jika dia diberi tegangan, pada tegangan tertentu, dia dapat bersifat logam. Nah, tapi pada suhu tertentu dan pada misalkan pada tegangan tertentu, dia juga bisa bersifat jadi non-logam. Itu adalah semikonduktor ya. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik di sini, ada logam dan non-logam, itu yang sangat diperlukan dalam nanti sistem tata nama di nama kimia ya. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik. Oke, terima kasih. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk di istilah atom. Istilah atom itu memiliki arti yang sama dengan unsur, yaitu bagian kecil dari suatu zat. Contoh unsur atau atom adalah hidrogen, karbon, oksigen, ya, dan lain-lainnya. Lalu di mana letak perbedaannya? Perbedaannya terletak dari penggunaan kalimat. Atom merupakan kata benda konkret, sedangkan unsur merupakan kata benda yang bersifat yang merujuk sifat, ya. Yuk kita lihat gambar di berikut. H2O. Pada gambar di atas terdapat dua jenis unsur, yaitu hidrogen H besar dan oksigen atau O. Terdapat tiga buah atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya, anak-anak lihat H2. H itu 2 itu punyanya H, berarti atom H-nya itu ada 2. Anak-anak dalam menuliskan angka 2 itu dituliskan indeks ya, jadi tidak boleh besarnya sama. Oke, jika di Google Classroom atau di form Google, biasanya Mem Elisa menuliskannya sama, huruf besarnya sama, karena tidak ada ukuran indeksnya. Ya, tapi kalau kita tuliskan di Word, Microsoft Word, anak-anak harus bedakan apakah dia indeks atau enggak, ya. Itu. Nah, sekali lagi, unsur itu dia sendirian dan ditulis H. H itu pasti unsur, kenapa sendirian? O itu pasti unsur, kenapa dia sendirian? Nah, tapi biasanya unsur itu logam kalau yang ditulis sendirian. Ya, biasanya logam. Nah, di sini oksigen. Oksigen kenapa disebut unsur? Karena dia sendirian. Nah, atau dia logam. Oksigen bukan logam. Jadi unsur itu bisa dua cara nulisnya. Yang pertama kalau dia logam dan kalau dia sendirian. Jadi tidak semua lambangnya itu ditulis nanti sendirian semua ya nak. Enggak. Kenapa dia sendirian? Karena tadi. Ya. Nah, apa bedanya sih dengan yang senyawa? Setelah ini kita jelaskan ya. Oke, yang selanjutnya adalah senyawa atau molekul. Senyawa itu sama dengan molekul. Nah, memiliki arti yang sama. Gabungan senyawa atau molekul adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya molekul atau senyawa air, karbon dioksida, karbon monoksida. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik cara menuliskannya. Air itu H2O, ya, duanya kecil. Karbon dioksida CO2, duanya kecil. Karbon monoksida itu C-nya besar, O-nya juga besar. Karena dia nanti setelah ini kita akan belajar tentang tata nama. Jadi cara bacanya gimana. Oke ya. Nah, terus dari segi arti tidak ada bedanya, tetapi dari penggunaan berbeda. Molekul menunjukkan kata benda konkret, sedangkan senyawa merupakan kata benda yang merujuk sifat. Oke, perhatikan baik-baik, ada gambar di bawah ini, jadi ada dua buah gambar H2O dan satu CO2. Dari gambar di atas terdapat dua jenis senyawa, yaitu H2O dan CO2. Tetapi terdapat tiga buah molekul. H2O-nya kan itu di gambar ada dua ya. Terus ada satu molekul CO2. Nah, di sini yang membedakan antara, sekali lagi, molekul itu lebih dari satu unsur atau atom. Ya. Tapi kalau unsur itu cuma sendirian, dan biasanya kalau unsur itu kalau ditulis sendirian itu logam. Ya, tapi kalau ngomong tentang atom, biasanya dia O itu ya atom. Logam dan non logam tapi dia ditulis sendirian.
Tapi kalau berbicara tentang unsur, biasanya yang ditulis sendirian itu hanya logam. Ya. Oke, karena anak-anak sudah tahu, berarti cara menuliskannya sudah mengerti ya anak-anak ya. Nah, nanti si molekul ini ada dua. Ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Nah, molekul unsur, namanya molekul unsur, ingat kalau unsur kan itu satu. Tapi ini molekul, lebih dari satu. Berarti dia contohnya O2. O2 kan, kalau O sendirian kan unsur. Kalau O-nya ada dua, itu molekul unsur. Nah, kalau misalkan sudah beda, C dan O, CO, berarti dia molekulnya molekul senyawa. Ditulis huruf besar semua. Ya, molekul senyawa dan molekul unsur anak-anak sudah jelas. Berarti anak-anak sudah bisa bedakan dan anak-anak pasti saat mengerjakan soal sudah good semua. Nah, lebih jelasnya lagi, Mem Elisa jelaskan lagi tentang molekul ya. Molekul itu tadi jenisnya ada dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau molekul unsur itu, unsur kan dia cuma satu macam, atomnya satu. H aja, O aja, N aja, atau Cl aja. Nah, sekarang kalau misalkan H2, berarti hanya ada dua. Itu molekulnya molekul unsur. O2, O-nya ada dua, berarti dia molekul unsur. Nah, bagaimana dengan molekul senyawa? Seperti yang tadi, molekul senyawa itu sudah unsurnya lebih dari satu, terus dia macam-macam biasanya. Nah, lihat di sebelah gambar yang satunya ya. Itu dalam molekul senyawa, asam asetat, CH3COOH. Nah, itu kan pada banyak sekali. Ya, amonia, NH3, asam askorbat. Nah, C6H8O6. Terus di situ kalsium karbonat, CaCO3. Anak-anak perhatikan baik-baik. Di situ ada lambang unsurnya dan ada angka-angkanya ya. Nah, angka-angkanya itu dituliskan seperti yang tadi Memelisa katakan, itu indeks, huruf-huruf kecil. Jadi tidak dituliskan hurufnya huruf besar yang sama. Itu enggak. Ya, misalkan amonia NH3. N-nya besar, H-nya besar, angka 3-nya itu adalah indeks. Oke ya. Berarti setelah ini anak-anak sudah mulai hafal. Ya, sudah mulai hafal minimal di molekul senyawa yang Mem Elisa sudah tampilkan di slide ini dan molekul unsurnya. Oke. Nah, terus satu lagi anak-anak. Kalau molekul unsur H2 itu biasanya tulisannya ada embel-embelnya, gas hidrogen. Ya, kalau unsur yang sendirian H itu ya anak-anak nggak bisa bicara gas hidrogen, tapi kalau H sendirian unsur itu berarti dia cuma dibaca hidrogen saja. Ya, tapi kalau H2 biasanya gas hidrogen karena dia nanti menunjuk ke bentuknya, nanti dia juga bentuknya gas. Ya, klorin Cl2. Kita nggak baca klorin tapi gas klorin. Oke, itu ya anak-anak ya. Oke, yang selanjutnya kita berbicara tentang rumus kimia dan penamaan rumus kimia. Oke, rumus kimia adalah rumus yang menunjukkan perbandingan jumlah atom yang menyusun sebuah zat tunggal. Cara menuliskannya ada unsur tunggal, contohnya besi. Besi itu ditulis sendiri, langsung Fe, tembaga, Cu, perak, Au. Ya. Cara menuliskannya huruf besar dan huruf kecilnya anak-anak perhatikan baik-baik. Dan unsur yang tidak dapat ditulis sendiri, yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya O2. O2 itu kita baca gas oksigen. Ya, gas klorida itu Cl2. Untuk di buku anak-anak bisa lihat ada banyak ya, ada fosfor, ada nitrogen, gas nitrogen N2. Kalau fosfor itu P4. Oke ya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah cara menuliskan rumus kimia senyawa. Rumus kimia senyawa contohnya air. Air itu H2O. Cara menuliskannya H besar, 2-nya kecil, O-nya kecil. Terus garam ditulis NaCl. Terus karbon dioksida itu CO2 dan asam sulfat H2SO4. Ingat anak-anak perhatikan baik-baik gimana cara menuliskan angkanya. Angkanya itu adalah indeks. Ya, karena itu menunjukkan ada berapa jumlah atom atau ada berapa jumlah
kalau ada berapa jumlah atom dari sebuah senyawa. Oke, nah selanjutnya itu adalah penamaan rumus kimia. Rumus kimia dari molekul unsur diberi nama sesuai dengan wujud. Nah, contohnya wujud gas. Wujud gas itu contohnya di situ O2, itu gas oksigen. Jadi kalau Mem Elisa, berilah contoh nama molekul unsur di bawah ini. Berilah nama unsur molekul unsur di bawah ini. Misalkan Mem Elisa tulis O2, berarti anak-anak nggak boleh tulis cuma oksigen. Jadi tulisannya gas oksigen. Cl2, anak-anak tulisannya gas klorin, ya. Terus di situ ada lagi yang sendirian, yang bisa berdiri sendiri, ada N2, ya, gas natrium, gas nitrogen natrium. N2 itu gas nitrogen. Terus ada uap fosfor, itu tulisannya P4, ya. Oke, dan masih banyak yang lain, anak-anak, ya. Terus penamaan rumus kimia yang kedua adalah jika ada dua buah unsur logam dan non logam. Jadi cara menyebutkannya adalah unsur logam terlebih dahulu disebutkan, kemudian diikuti nama unsur non logam, ditambah akhiran ida. Contohnya KCl. KCl itu kan ada dua. Yang pertama kalium, yang kedua adalah Cl itu adalah klor, ya. Nah, klor itu berarti cara membacanya adalah kalium klor tambah ida. Oke, magnesium MgO. MgO itu magnesium oksida. Jadi bukan magnesium oksigenida, tapi ditulis magnesium oksida. Ya, anak-anak, ya. Terus ada lagi contohnya CaCl2. Nah, walaupun di belakang ada tulisan duanya, tetap dibaca kalsium klorida, walaupun ada duanya. Ya, oke. Walaupun ada misalkan Al2O3, tetap dibaca aluminium oksida, tetap. Ya. Jadi kalau makanya tadi Mem Elisa mengajarkan anak-anak tentang unsur logam dan non logam supaya anak-anak bisa baca di penamaan rumus kimianya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang selanjutnya adalah masih di rumus kimia dan penamaan rumus kimia. Anak-anak yang selanjutnya adalah rumus kimia yang diikuti dengan gugus, atom, atau ion. Maka dilakukan dengan menyebutkan nama atom, kemudian diikuti dengan nama gugus tersebut. Nah, gugus atom atau ion ini anak-anak dapat temukan di halaman 101. Ya, di situ ada gugusnya, ada di tabel ya. Itu ada OH-, itu hidroksida. Jadi kalau ada OH-nya, anak-anak siap-siap kata-kata langsung hidroksida gitu. Misalkan KOH, ya langsung KOH itu anak-anak berarti kan K itu senyawa, K itu unsur kalium, terus OH itu hidroksida, langsung kalium hidroksida, langsung aja sebutkan. Oke, jadi anak-anak sambil hafalkan tentang gugus ionnya ini ya, karena nanti lebih mudah. Nah, contohnya di situ Mem Elisa ada Na2SO4. Nah, anak-anak lihat di tabel. SO4 itu sulfat. Jadi langsung natrium sulfat jawabannya, ya. Nah, kalau yang Na2SO3 loh, ini SO-nya 3 belum Mem, beda. Beda itu kalau SO3 itu namanya sulfit. Berarti natrium sulfit. Nah, langsung lagi ada lagi. Misalkan di situ CaPO4. Nah, PO4 itu ada lagi namanya fosfat. Nah, berarti langsung Ca itu kalsium fosfat. Gitu ya, anak-anak. Nah, rumus kimia yang seperti ini ada gugusnya. Anak-anak harus hafalkan gugusnya. Nanti depannya biasanya dia kan logam. Nah, kalau depannya logam itu anak-anak langsung sebutkan nama unsurnya, belakangnya gugusnya langsung. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah rumus kimia yang terdiri dari non logam dan non logam. Nah, ini yang agak harus dibaca baik-baik. Kalau unsur logam dan non logam itu biasanya
disuruh menyebutkan jumlah disuruh menyebutkan jumlah atom unsur pertama ditambah nama unsur, diikuti jumlah atom unsur kedua, terus diakhiri dengan nama unsurnya, terus ditambah ida. Nah, contohnya di sini yang perlu anak-anak perhatikan itu adalah anak-anak harus menghafalkan jumlah atom dalam nama Latin. Contohnya 1 itu mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, contohnya CO2. C-nya kan ada 1 ya, Nak. Kalau tidak ditulis kan C-nya 1. O-nya itu 2. Nah, harusnya tulisannya itu monokarbon dioksida. Ulang, monokarbon dioksida. Monokarbon dioksida. Tapi karena di depan satunya itu biasanya nggak dibaca, kayak seperti matematika kita tulis kalau 1 itu kadang-kadang nggak dibaca, jadi langsung karbon dioksida. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah NO2. NO2 itu harusnya tulisannya itu yang benar kalau sesuai dengan tadi yang Mem Elisa minta itu mononitrogen dioksida. Tapi karena 1 di depan kadang-kadang nggak dibaca, jadi langsung nitrogen dioksida. Nah, terus di situ anak-anak bisa lihat lagi. Ya, di halaman 102 anak-anak bisa lihat lagi. Ya. Misalkan N2O5. N-nya ada berapa? N-nya ada 2. O-nya ada 5. Ya, cara bacanya berarti 2 itu apa? Di kan kalau nama Latin. Dinitrogen pentaoksida. Oke ya. Itu non logam dengan non logam harus dibaca jumlah atomnya, ya. Tapi kalau logam dan non logam nggak usah dibaca, langsung dibaca aja nama unsurnya apa, ditambah ida. Oke. Berarti sudah bisa semua, sudah pintar semua, sudah hebat semua, ya. Berarti kalau Mem Elisa tulis nama di bawah ini, rumus kimia di bawah ini apa namanya gitu. Anak-anak suruh sebutkan namanya, anak-anak sudah tahu semua, ya. Oke. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah campuran, ya. Tadi kita sudah berbicara zat tunggal, sekarang kita berbicara tentang campuran. Campuran terbentuk jika ada 2 atau lebih zat tunggal bercampur tanpa disertai atau terjadinya reaksi kimia. Contohnya itu adalah teh manis merupakan campuran dari air, teh, dan gula. Air garam merupakan campuran dari air dan garam. Oke, penggolongan campuran. Ada campuran homogen. Campuran homogen itu biasa disebut larutan. Ya, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Solvent ya. Pada suatu campuran homogen seluruh bagiannya serba sama sehingga komponen-komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan. Oke, paling gampang larutan itu biasanya berwujud cair. Yang anak-anak sering lihat ya, contohnya larutan gula. Larutan gula itu air dimasukkan gula terus diaduk. Terus ada yang berwujud padat. Berwujud padat biasanya di situ ada paduan logam. Ya, paduan logam biasanya dalam membuat perhiasan itu bentuknya campuran. Ya, itu larutan berwujud padat. Yang selanjutnya ada berwujud gas. Yang berwujud gas itu contohnya udara. Udara itu terdiri dari berbagai-bagai gas. Karena itu udara itu disebut campuran. Oke, yang selanjutnya itu adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah suatu campuran serbaneka di mana materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita bisa mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memerlukan komposisi yang sama seperti senyawa. Bila kita mencampurkan 2 materi atau lebih, maka akan menjadi suatu campuran. Oke ya. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul, pencampuran partikelnya tidak merata,
Terus kadang-kadang larutannya akan mengendap jika didiamkan, terus biasanya keruh dan tidak tembus cahaya. Oke, campuran hidrogen dibagi menjadi dua, yaitu keloid dan suspensi. Contoh keloid itu ada susu, santan, kabut, dan gel. Suspensi itu contohnya adalah tanah liat, tinta Cina, terus cat berbasi air, dan semen. Oke, untuk tugas IPA terpadu tanggal 24 Agustus, yaitu tulis dengan rapih di buku tugas IPA, berilah tanggal, dan jika sudah selesai mintalah tanda tangan orang tua. Oke, yang pertama anak-anak buat tabelnya, ya, terus di situ anak-anak seperti yang Memelisa sudah contohkan. Memelisa sudah contohkan di nomor 1 dan nomor 2. Anak-anak tinggal menuliskan lagi nomor 3 sampai nomor 8, ya. Anak-anak tinggal buat tabel. Sudah Memelisa beri contoh, anak-anak tinggal teruskan. Terus yang kedua adalah kerjakan evaluasi bab 4, pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Tulis jawabannya saja atau ABC-nya saja ya, dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. A-nya A kapital, B-nya B kapital gitu ya. Oke, anak-anak selamat mengerjakan tugas IPA terpadu hari ini ya. Jangan lupa kerjakan dengan teliti supaya mendapatkan hasil maksimal. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.